Belum pernah ada tatap muka, daring terus di rumah, belum pernah ada tatap muka. Pernah waktu sesudah lebaran pernah ada simulasi. Oh, iya. Tapi karena anaknya waktu itu baru pulang dari luar kota, jadi tidak bisa ikut karena kan harus isoma dulu. Kalau baru keluar dari luar kota jadi nggak ikutan dulu. Cuma 1 hari dulu. Iya sih, full di rumah. Udah setahun lebih mungkin ya, dari semenjak pandemi corona itu. Di rumah, daring terus. Iya betul, selama pandemi ini belajar full di rumah gitu, secara daring gitu. Waktu itu tuh saya pernah 1 kali gitu PTM, tapi cuman sebatas simulasi doang. Karena dari Dinas Pendidikan waktu itu ada rencana untuk PTM. Tapi berhubung sekarang ada PPKM darurat lagi, jadi nggak jadi tuh PTM-nya. Iya, setiap hari mendampingin terus gitu. Iya, dalam belajar atau dalam memberikan ngerjain tugas. Kadang-kadang sih, kalau tugasnya sulit langsung dibantuin gitu. Tapi kalau masih bisa ditangani sendiri sama anaknya ya mending sendiri aja gitu, biar kreatif lah. Kalau tahun-tahun pertama awal masuk gitu ya saya dampingi terus gitu. Tapi kalau kesininya mah kadang dampingi, kadang dia belajar sendiri gitu. Ya kadang kendalanya sinyal lah gitu kan, adanya kalau ada sinyal atau kadang blank juga. Kita kan ya blank juga, nggak tahu apa itu belajar harus ngerjainnya harus kayak gimana. Misal atau kalau pelajaran matematik misal kan kadang karena udah lama nggak belajar jadi kan nggak tahu apa rumus matematik, perkalian atau apa pembagian atau kubus yang gitu kan lupa lagi. Ya ada juga sih kadang-kadang gitu. Ya kesulitannya seperti kalau lagi enak-enak mengerjakan tugas, sinyalnya itu kadang lemot gitu. Jadi anaknya kalau udah lemot males gitu untuk melanjutkan lagi tugas. Jadi banyaknya dinanti-nanti gitu. Kan itu tugas yang dikirim sama Bu Guru itu kadang nggak ngerti. Jadi maksudnya itu tugasnya apa, terus jawabannya gimana. Emang waktu pembelajaran biasanya gurunya ngejelasinnya lewat gimana, video atau gimana? Iya, ada yang kirim video, terus ada juga Zoom meeting sama guru-guru semua gitu. Tapi tetap aja kadang anak itu nggak ngerti gitu. Jadi pengennya langsung gitu. Kendala pasti ada ya, malahan banyak gitu. Yang pertama kadang sinyal gitu suka luplek ya, apalagi kalau Zoom meeting gitu suka luplek itu suaranya. Anaknya kadang naik turun lah moodnya kan. Kadang lagi semangatnya, kalau lagi malas apalagi kan sekarang udah hampir setahun lebih lah, hampir mau 2 tahun. Pandemi daring terus di rumah mungkin karena ada titik jenuhnya juga kan belajar di rumah, jadi anak-anak mungkin pengen sekolah lagi tatap muka gitu, pengen ketemu temennya, pengen ketemu sama gurunya. Kan beda diterangin sama guru sama diterangin sama orang tua sendiri kan beda gitu. Pasti tiap hari kan kadang mungkin karena jenuh juga. Itu kadang-kadang mood anak itu belajarnya moodnya naik turun. Ya anaknya suruh istirahat dulu lah gitunya, jadi biar anaknya nggak jenuh, istirahat dulu sekian menit gitu, nanti kalau udah ada ini kerjain lagi gitu. Misalkan lagi nggak mood ya dibujuk, tapi lama-lama kalau masih tetap nggak bisa dibujuk ya dimarahin juga baru mau. Anaknya itu suka suruh istirahat dulu lah biar fresh gitu, terus kalau ini mah suruh coba nih jajan dulu gitu.
suka dibantuin juga sih sama bantuin juga, terus lihat dulu juga di Google gimana caranya, atau nanya ke guru atau nanya ke kakaknya. Paling ditunjukin kalau ada yang sulit, nih jawabannya ini, kamu tulis sendiri gitu ya, tapi dikasih tahu sih jawabannya itu biar cepet. Jadi kebanyakan ya gitu, nanyanya ke Google juga. Kalau saya sih kalau bisa saya bantu gitu ya. Tapi kalau ini mah saya tanyain dulu sama gurunya gitu. Tapi kadang-kadang itu kalau nanya lewat WA itu slow respon gitu. Jadi kalau udah mentok-mentok ini tugas harus dikumpulin, ini gimana caranya, nggak bisa ya cari yang itu aja Mbak Google. Sih kurang efektif ya buat anak juga. Jadi anak tuh kayak monoton lah gitulah istilahnya, mah monoton, gampang jenuh, monoton. Jadi anak teh kadang apa sih, lagi semangatnya Lagi males gitu. Terus kan jadi anak juga belum tentu mengerti ini teh pelajaran ini teh kayak gimana, IPA misalnya IPA tentang kayak ini anak beranak, bertelur dan bertelur kan, anak teh kalau diterangin sama orang tua belum tentu bisa masuk gitu ya. Tapi kalau sama gurunya yang sudah berpengalaman, yang sudah terbiasa, sudah ahlinya lah gitu kan, pasti anak sedikit banyak bisa mengerti juga gitu kan. Tapi kalau sama orang tua kadang ngerti kadang orang tuanya juga anak gak ngerti malah kitanya kan jadi gemes gitu ya. Ya gimana ya, sistem pembelajaran daring ini kebanyakan itu menyusahkan orang tua. Soalnya kan orang tua mah banyaknya sibuk gitu, jadi bukan guru juga gitu. Bedalah cara belajar sama orang tua sama guru juga gitu. Anaknya itu kebanyakan lebih ngerti sama guru, dah emang tugasnya mungkin guru. Pembelajaran daring itu menurut Ibu sangat banyak susahnya lah, banyak nggak enaknya gitu. Nah, bisa diceritain nggak itu gimana? Yang pertama kan kita itu sebagai ibu rumah tangga ya, pagi-pagi teh repot gitulah, harus gimana gitu. Mana harus dampingi anak, mana harus ini, harus itu gitu. Terus yang kedua, belajar daring itu buat si anak tuh jadi kurang bersosialisasi. Betul juga sih. Karena nggak ada interaksi langsung sama guru, sama teman-temannya di sekolah gitu. Coba aja sekarang udah naik ke kelas 2 tapi belum ada yang kenal tuh sama teman-temannya. Pinginnya sih pengen cepet-cepet masa pandemi ini beres, selesai, normal seperti sedia kala lah gitu ya. Jadi biar anak-anak tuh bisa belajar lagi, bertatap muka di sekolah, ketemu lagi sama temennya, terus bertemu lagi dengan gurunya gitu kan. Jadi itu sih lebih bagusnya, lebih efektif gitu kan ya. Jadi anak tuh bisa mengerti, terus bisa lebih maju lah dibandingkan kalau diajarin sama orang tuanya. Walaupun orang tuanya ngerti atau berpendidikan juga, tapi kan beda ya, diterangin sama orang tua, diterangin sama gurunya gitu. Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai gitu, bisa amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya pengennya masih kembali seperti semula lah, mudah-mudahan ya corona ini cepat selesai gitu, biar anak-anak nggak jenuh di rumah. Terus sekarang biar nggak kebanyakan jadi malas gitu kan. Kalau sekolah tatap muka jadi lebih disiplin ya, bangun pagi, bisa sarapan, berangkat sekolah gitu kan. Terus tugas selesai tepat waktu, nggak nanti di lama-lama gitu. Bisa sosialisasi juga ya Ibu sama temennya, sama gurunya gitu. Itulah sosialisasinya kan, yang lebih ini kangen mungkin sama teman-teman, sama guru juga gitu.
Setelah dilaksanakan observasi langsung ke lapangan, didapat informasi bahwa di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, tepatnya di RT 007 RW 003, pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara daring di rumah melalui WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom Meeting. Namun untuk Zoom Meeting sendiri itu terbilang masih jarang dilakukan. Pembelajaran tatap muka pernah dilaksanakan 1 kali, namun hanya sebatas simulasi saja. Kemudian, kendala yang dihadapi orang tua ketika pembelajaran daring umumnya adalah jaringan yang kurang stabil dan sikap anak ketika belajar. Setelah dilaksanakannya kegiatan wawancara, kemudian dilanjut dengan kegiatan pemberian edukasi kepada masing-masing orang tua. Nah, edukasi yang diberikan kepada masing-masing orang tua ini berupa tips-tips dan solusi atas kendala yang dihadapi para orang tua. Tips yang pertama adalah orang tua, guru, dan anak harus menjalin komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi, dan orang tua juga tidak tertinggal mengenai informasi pembelajaran anaknya. Yang kedua, ketika anak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, sebisa mungkin orang tua tidak langsung mengerjakan pekerjaan anaknya. Boleh membantu tapi tidak sepenuhnya mengambil alih. Yang ketiga, orang tua harus memahami kebiasaan anak belajar. Ketika anak sudah terlihat malas, capek, dan jenuh dalam melaksanakan pembelajaran, jangan sampai memaksakan anak tersebut belajar. Beri sedikit waktu kepada mereka untuk beristirahat. Yang keempat, orang tua harus memahami gaya belajar anak. Di sini, gaya belajar anak itu ada 3 macam. Yang pertama auditori, yang kedua kinestetik, dan yang ketiga adalah visual. Ketiga jenis gaya belajar anak ini memiliki perlakuan yang berbeda. Yang kelima, orang tua harus mengetahui minat dan bakat anaknya dan sebisa mungkin menyalurkan minat dan bakat anaknya tersebut. Yang keenam, biasanya anak itu suka dengan tantangan. Oleh karena itu, orang tua bisa memanfaatkan tantangan-tantangan ini untuk memotivasi pembelajaran anak. Yang terakhir, ketika orang tua memberi penjelasan kepada anak, sebisa mungkin libatkan dengan kondisi sekitar agar anak lebih cepat memahaminya.